Puji nama Tuhan, kami dari kelompok 4 saat ini akan mempresentasikan materi tentang pendidikan seksualitas dan moral dalam keluarga. Nah, di sini ada beberapa isu-isu dalam seksualitas, yaitu yang pertama pembicaraan tentang seksualitas dianggap tabu. Yang kedua, tidak pantas dibicarakan dalam komunitas umum. Atau keluarga. Yang ketiga, bersifat pribadi. Yang keempat, hanya berkaitan dengan masalah lawan jenis. Sehingga banyak anak-anak yang tidak tahu arti seksualitas dan bahkan menyalahgunakan seksualitas tersebut atau seksualitas itu. Nah, di sini kita masuk dalam definisi seksualitas. Di sini seksualitas adalah dua hal yang berbeda. Seksualitas adalah bagaimana seseorang merasa tentang diri mereka dan mengkomunikasikannya pada orang lain melalui tindakan gestur tubuh, sentuhan, pelukan, dan lain-lain. Sedangkan seks adalah menjelaskan tentang bagian tubuh manusia secara anatomi dan fisiologi pada laki-laki dan perempuan juga, hingga fisik aktivitas seksual tersebut. Nah, di sini kita masuk dalam faktor-faktor mempengaruhi seksualitas, yaitu ada beberapa. Yang pertama lewat budaya, yang kedua nilai-nilai religi, yang ketiga adalah status kesehatan. Nah, seks menurut firman Tuhan adalah yang pertama, Allah memberikan seks untuk kemuliaannya, yaitu agar manusia beranak cucu dan bertambah banyak. Di situ ada terdapat dalam Alkitab di dalam Kejadian 1 ayat 28. Nah, yang kedua yaitu disahkan oleh Tuhan dalam pemberkatan nikah yang kudus. Nah, di sini seks bagi anak muda suka pada pandangan pertama, yang kedua suka coba-coba, yang ketiga suka merayu dan dirayu, hal-hal yang romantis. Nah, yang keempat mencari kesenangan saja, yang kelima suka berfantasi. Nah, baik. Kemudian seks bagi anak muda. Nah, seks bagi anak muda adalah yang pertama suka menonton hal berbau pornografi, kemudian suka masturbasi, mimpi basah atau onani, dan juga suka gonta-ganti pacar. Kemudian ada pelecehan seksual saat berhubungan atau saat berpacaran atau oral seks, dan hubungan seks di luar nikah, atau bisa juga suka karena suka sama suka, ataupun bisa juga karena paksaan. Dan memiliki pemahaman sendiri tentang apa itu seks, sehingga pemahamannya adalah pemahaman yang salah dan hidup atau pergaulan yang bebas. Kemudian batasan pranikah dan pernikahan. Berpacaran untuk mempersiapkan diri pada jalan pernikahan, sehingga ada keseriusan dari kedua belah pihak. Hal ini akan menimbulkan kebijaksanaan yang lebih dalam berhubungan, sehingga tidak sembarangan dalam hal sentuh-menyentuh atau berkontak fisik. Hubungan seks yang baik akan membuat suami istri saling mengerti, mampu berkomunikasi dengan mendalam, dan semakin mencintai serta bergairah dalam pernikahan. Kesimpulannya, jadi seksual dalam pranikah dan pernikahan adalah sesuatu hal yang berbeda dan harus dipahami agar tidak ada kesalahpahaman. Kemudian, konsep satu daging dan pengertiannya. Dalam Kejadian 2 ayat 24, yaitu perempuan berasal dari laki-laki, suami dan istri yang saling bekerja sama, juga ketundukan istri pada suami dan suami yang mengasihi istri. Kemudian dalam Kejadian 2 ayat 24 di situ mengatakan bahwa harus hidup mandiri dan membentuk keluarga baru, berhubungan intim dan tidak ada perceraian.
Jadi, pendidikan seksualitas menjadi bagian penting dalam keluarga, terlebih pada anak-anak, agar anak-anak dalam keluarga memahami hal apa saja yang tidak boleh dilakukan, karena merasa penasaran pada sesuatu yang berhubungan dengan seks, dan bahwa hubungan seksualitas atau hubungan intim hanya dilakukan oleh pasangan suami istri saja. Demikianlah penjelasan materi kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.